Serial yang ke-137, novel fiksi bela diri Raja Pedang. Edisi yang ke-2311 hingga 2320. Hampir, sedikit saja. Kutu kupret, bukankah ini merugikanku? Sebelumnya masih tersambung, tapi tiba-tiba putus pas mau putus. Saya ingin membunuh seseorang. Mendengarkan berbagai raungan yang terngiang di telinganya, Cai Bin berbalik dan melihat bahwa mereka semua begitu marah hingga hampir meledak, dan dia tiba-tiba merasa sedikit geli. Tampaknya dia bukan yang terburuk. Kalau begitu, itu bisa diterima. Jika semua murid Jianzong bisa lebih menderita daripada dia, maka tidak ada yang tidak bisa diterima. Dia langsung merasa seimbang. Namun, dia tidak bisa tertawa lagi setelah bersorak-sorai beberapa saat. Meskipun ada banyak orang yang tidak mendapatkan pedang, ada lebih banyak orang yang mendapatkan pedang. Melihat puluhan murid makam pedang memegang pedang di depan mereka, wajahnya berubah masam. Aku pasti akan mendapatkan pedang itu. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah dalam hati. Tanpa memberi dirinya waktu untuk bernapas, dia terus memadatkan benang bidang pedang untuk mendapatkan pedang itu. Kali ini dia harus berhati-hati, berusaha untuk tidak patah, dan mengangkat pedang itu. Setelah mengambil pedang untuk pertama kalinya, ia memahami banyak prinsip, seperti mengapa pedang harus terbuat dari sutra. Jika terbuat dari potiongan-potiongan atau balok, maka akan mengalami korosi lebih parah. Itu seperti menambahkan api ke dalam air mendidih, yang hanya akan membuat air semakin mendidih. Sutra kimia juga dapat menghemat tenaga dalam ilmu pedang. Jika sutra kimia terkorosi, ia dapat segera diisi ulang. Jika rusak, ia dapat segera dikeluarkan lagi. Jika berubah menjadi potiongan-potiongan atau balok, saya khawatir setelah beberapa kali, saya tidak akan memiliki tenaga untuk mengambil pedang. Namun di saat yang sama, Cai Bin juga mempelajari sebuah keahlian, yaitu kulit dan tulang, menggunakan kekuatan kendo untuk membungkus bagian luar sutra medan pedang, sehingga dapat menahan korosi, turun lebih cepat, dan memastikan tingkat keberhasilan mengambilnya. Dia menyerah. Melihat Su Tianmu berdiri tak bergerak, benang energi pedang mengambang beberapa kaki di bawah danau, dan sepertinya dia tidak berusaha meraih pedang itu. Dia menggelengkan kepalanya karena bingung. Dia tidak punya energi untuk peduli lagi pada Su Tianmu. Dia hanya mengambil pedangnya terlebih dahulu. Shen Hai juga gagal dalam usaha pertamanya mengambil pedang. Setelah tenang, dia tanpa sadar menatap Su Tianmu. Melihat bahwa dia juga tidak mengambil pedang, dia pertama-tama menghela napas lega, lalu mengerutkan kening. Su Tianmu yang berdiri di sana tak bergerak tampak begitu familiar. Dia sedang meneliti lagi, memikirkan bagaimana Su Tianmu mencapai efisiensi 1 lawan 1 dalam pengambilan pedang setelah percobaan berulang kali. Wajahnya berubah drastis dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah dia juga bisa mencapai efisiensi 1 lawan 1 dengan membawa pedang ke sini? Jika memang begitu, sungguh mengerikan. Adik Shen, cepatlah ambil pedang itu. Ia perlahan tersadar setelah mendengar panggilan dari yang lain. Ia menelan ludah dan menenangkan diri. Apapun yang dilakukan Su Tianmu tidak akan memengaruhinya. Ia hanya harus memastikan nilainya terlihat bagus terlebih dahulu. Semua orang berusaha keras untuk mendapatkan pedang itu, hanya Su Tianmu yang masih bekerja keras untuk meniru kekuatan medan pedang. Namun, dia telah berbenturan dengan medan pedang berkali-kali, dan dia bahkan secara langsung memahami medan pedang selama pengalaman memetik buah kastanya dari api. Efisiensinya secara alami jauh lebih cepat daripada saat memetik buah kastanya dari api, dan dia dengan cepat meniru medan pedang. Bungkus 1 lapisan terlebih dahulu, lalu coba lapisan atasnya. Pertama, gunakan kekuatan medan pedang yang disimulasikan untuk membungkus kekuatan pedang dengan cara yang keras dan kaku. Efeknya langsung berbeda, dan kecepatan jatuhnya tiba-tiba meningkat pesat. Berhasil, Su Tianmu gembira, tetapi dia tidak berani terlalu gembira. Dia terus meniru kekuatan medan pedang untuk mempercepat penyelamannya. Desis, desisan, desisan. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar korosi yang terjadi, semakin besar pula hambatannya, dan tekanannya begitu besar sehingga kulit kepala Anda mulai terasa mati rasa. Tidak bagus. Indra kedewaan melihat bahwa kekuatan medan pedang yang melilit kekuatan pedang itu cepat terkikis, dan benang kekuatan pedang itu pun langsung hancur. Jantung Su Tianmu berdebar kencang. Sepertinya cara ini tidak berhasil. Sepertinya semuanya perlu diubah menjadi medan pedang.
Jadi Su Tianmu membuang semua energi pedang, mengepalkan tangannya, dan melepaskan sejumlah besar energi pedang, mengubah semuanya menjadi medan pedang. Langkah ini hanya dapat diselesaikan dari atas. Melakukannya dari bawah tidak hanya akan meningkatkan kesulitan konversi, tetapi juga menyebabkan pemborosan besar-besaran pada kekuatan kendo. Setengah cangkir teh kemudian, semua kekuatan pedang akhirnya berubah menjadi medan pedang. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya seperti melempar tali pancing, dan benang medan pedang terus tenggelam ke dasar danau. Tidak jauh berbeda dengan memancing. Aku menangkapmu. Cai Bin gembira. Akhirnya dia mendapatkan pedang. Sekarang dia tinggal mengambilnya. Aku segera menahan kegembiraanku dan lebih berhati-hati kali ini. Aku tidak boleh membiarkan situasi yang sama seperti terakhir kali terjadi lagi. Dentang. Ia mengangkat pedang itu, kali ini sekaligus, dan mengangkatnya hingga ketinggian 10 kaki sekaligus, dan benang medan pedang itu masih utuh. Cai Bin tak kuasa menahan senyum. Terakhir kali ia mengangkatnya hingga 5 meter dan benda itu patah. Kali ini seharusnya sudah pasti, bukan? Tetapi dia segera menyadari bahwa dia terlalu optimis. Mengapa perlawanan makin menguat? Apakah ada sesuatu yang terikat pada pedang itu? Merasa makin lama makin sulit mencabut pedang itu, Cai Bin curiga sekali kalau ada sesuatu yang terikat pada pedang itu. Kalau tidak, mengapa makin lama makin sulit mencabutnya? Naiklah ke sini, mendengus. Tahan, tahan. Merasa benang medan pedang hendak putus lagi, Cai Bin ketakutan dan segera mengeluarkan kekuatan medan pedang untuk menyeimbangkannya. Dibandingkan dengan memancing, menggunakan benang pedang untuk mengambil pedang memiliki keuntungan. Tidak seperti tali pancing yang putus tanpa harapan. Jika benang pedang hampir putus, Anda dapat merasakan kekuatan tambahan untuk menstabilkannya. Kalau tidak, dia akan tercengang lagi kali ini. Kenapa makin lama makin sulit? Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Saat pedang itu semakin dekat ke danau, wajah Cai Bin memerah. Tekanannya semakin besar, seolah-olah pedang itu tiba-tiba menjadi 100 atau 1000 kali lebih berat dan semakin sulit untuk menariknya. Naiklah ke sini. Sudah sampai pada titik ini, kita harus mencabutnya bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita. Cai Bin meraung dalam hatinya dan dengan gila menguatkan benang medan pedang, berusaha sekuat tenaga menarik pedang itu ke atas. Ledakan. Akan tetapi, betapapun kerasnya ia berusaha, pedang itu tampaknya tersangkut, hampir tak bergerak di dalam danau, dan benang medan pedang itu akhirnya putus. Saat benang medan pedang putus, jantung Cai Bin ikut mati. Di danau, Cai Bin terhuyung-huyung dengan mata tak bernyawa dan hampir jatuh ke dalam danau. Dia berusaha keras, mengapa dia tidak bisa mendapatkan pedang itu? Hampir, sial, kenapa kau tidak membiarkanku mengambil pedang itu? Apakah kamu sengaja menentangku? Lalu, seperti murid-murid makam pedang sebelumnya yang gagal mendapatkan pedang, dia pun roboh di tempat dan mengumpat dengan liar. Tepat saat hendak ditangkap, ia terbang menjauh. Siapa yang tahan dengan ini? Ah! Cai Bin mengangkat kepalanya dan meraung, dia benar-benar dibuat gila. Dia lebih suka menjalani pengalaman mencoba mengeluarkan buah kastanya dari api lagi. Setidaknya di sana, setiap kali dia kalah akan berarti, dan dia tidak akan disiksa oleh pukulan terakhir setiap saat. Kakak Cai, tenanglah. Turun untuk mengambil pedang dan mengambilnya kembali adalah dua ide yang sangat berbeda. Semakin tinggi Anda turun, semakin besar hambatannya. Bagian tersulit adalah saat Anda menariknya keluar dari danau. Banyak orang gagal di sini. Jangan salahkan diri sendiri dan jangan berkecil hati. Melihat Cai Bin hampir menjadi gila, Su Tianmu mengirim pesan untuk menghiburnya. Pelatihan formasi pengendalian pedang memang sangat menyiksa, tetapi jika Anda tidak dapat mengendalikan emosi, Anda hanya akan menghadapi kegagalan, dan pelatihan akan sia-sia. Hanya sedikit itu. Cai Bin berbalik dan berteriak pada Su Tianmu. Jangan coba membujuknya untuk tenang sekarang, dia tidak bisa tenang sama sekali. Kamu tidak mengerti perasaan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak bisa menyentuh pedang bisa mengerti perasaannya? Namun saat dia melihat benang pedang di tangan Su Tianmu, raut wajahnya tiba-tiba membeku dan dia bertanya dengan heran. Lapangan pedang. Saudara Su, apakah kamu akhirnya bersedia membangun medan pedang? Melihat Su Tianmu akhirnya mengetahuinya, Cai Bin tidak dapat menahan senyum. Meskipun agak aneh,
dia tetap berharap sahabatnya itu dapat menjalani kehidupan yang baik. Kau seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama. Dengan medan pedangmu yang berada di lantai 28, kau tak terkalahkan di sini. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Dia berani menjamin bahwa, kecuali Su Tianmu, tidak ada seorang pun di sini yang telah memadatkan 28 tulang pedang. Saudara Cai, lebih baik kamu berusaha lebih keras. Jangan biarkan aku menyusulmu. Cai Bin mengangguk, tetapi ketika dia melihat benang pedang di tangan Su Tianmu, ekspresinya menjadi sulit. Di medan pedang di lantai 28, bukankah sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa dia akan melampauinya? Dia menghela napas. Apalagi yang bisa dia dapatkan dari Su Tianmu selain rasa frustrasi? Benang-benang dari medan pedang terus memanjang. Bahkan jika itu adalah medan pedang tiruan, itu adalah medan pedang 32 lapis, yang tak tertandingi oleh yang lain. Desisan. Sutra medan pedang semakin dekat dan dekat dengan 100.000 pedang di dasar danau, dan intensitas korosinya tiba-tiba meningkat. Benang medan pedang, yang awalnya dianggap tebal, menjadi semakin tipis karena korosi intensitas tinggi. Setelah Cai Bin tenang dan merasa lebih baik, ia terus mengambil pedang untuk ketiga kalinya. Setelah meletakkan benang bidang pedang pada kedalaman tertentu, ia melihat benang bidang pedang Su Tianmu. Ini benar-benar layak menjadi arena pedang lantai 28. Masih banyak yang tersisa. Benang pedang Su Tianmu tidak hanya jatuh dengan mulus, tetapi juga tidak terlalu berkarat dibandingkan miliknya. Orang tidak bisa tidak iri padanya. Mulailah mencabut pedang. Melihat benang pedang Su Tianmu terlilit pedang, Cai Bin berhenti mencabut pedang. Ia ingin melihat apakah Su Tianmu dapat mencabut pedang sekaligus. Dentang. Pedang itu terhunus dan segera diambil. Ledakan. Kesulitan sebenarnya dimulai saat mengambil pedang. Benangnya putus sebelum mencapai 10 kaki ke dalam medan pedang. Cai Bin melihatnya dan menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan pedang dari medan pedang lantai 28. Satu-satunya hal yang menghibur adalah medan pedang di lantai 28 tidak memiliki efek yang menghancurkan seperti yang dibayangkan. Mereka masih bisa mencobanya dan mungkin tidak akan kalah dari Su Tianmu. Mungkin karena aku baru saja menyelesaikan bidang pedang, dan aku belum memiliki banyak kendali atas bidang pedang itu. Begitu dia menjadi lebih terampil, seharusnya mudah baginya untuk mengambil pedang. Dia tidak terima dihancurkan oleh Su Tianmu, tetapi dia juga berharap Su Tianmu dapat menghancurkan pengikut makam pedang itu dan meraih posisi pertama. Sayang sekali, Su Tianmu diam-diam merasa sangat disayangkan bahwa ia gagal mengambil pedang itu. Kekuatan pedang yang ia tiru sangat kuat. Fakta bahwa ia dapat meletakkannya dan menghunus pedang secara langsung sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak lemah. Namun, kelemahannya juga sangat jelas. Ia tidak dapat mengisi kembali kekuatannya tepat waktu seperti yang lain, jika tidak, ia akan hancur di tengah jalan. Kita perlu meniru sedikit lebih banyak kekuatan medan pedang, dan kita perlu memperkuatnya. Tenangkan diri dan teruslah memahami medan pedang orang lain agar medan pedang yang kamu tiru semakin kuat. Hanya ingin meniru medan pedang yang lebih kuat akan memakan waktu, dan segera 1 jam telah berlalu. Menabrak. Hahaha, akhirnya aku mendapatkan pedang itu. Cai Bin menatap pedang yang berdiri di depannya dan melompat kegirangan. Benang pedang telah putus berkali-kali selama 1 jam ini, yang telah merusak mentalitasnya. Namun, dia akhirnya mendapatkan pedang. Kakak Su, aku punya pedang. Dia berbalik untuk menyampaikan kabar baik itu kepada Su Tianmu, tetapi melihat tidak ada pedang di samping Su Tianmu. Senyumnya membeku. Kemudian dia melihat Su Tianmu berdiri di sana tanpa bergerak, dan matanya membelalak kaget. Kakak Su, kamu tidak mengambil pedang itu. Ini bukan tentang tidak mengangkat pedang, sudah jelas pedang itu tidak diangkat. Mengapa hal ini seperti mencoba mengeluarkan buah kastanye dari api, dan butuh waktu lama untuk memikirkan solusinya. Apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Begitu keraguan muncul di mata Cai Bin, dia melihat Su Tianmu mengangkat tangannya, dan kekuatan pedang langsung terisi di antara tangannya. Kekuatan pedang. Kenapa masih ada energi pedang? Wajah Cai Bin tiba-tiba berubah dan dia mengedipkan matanya dengan cepat. Apakah dia terpesona sekarang atau terakhir kali? Tetapi dari sudut pandang manapun, dia dapat melihat kekuatan pedang sesungguhnya di antara kedua tangannya.
Apakah dia benar-benar terpesona terakhir kali? Tidak, mengapa kamu masih tidak mau membangun medan pedang? Hah, saat dia sangat bingung, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat familiar. Saat dia melihat lebih dekat, matanya membelalak karena terkejut. Pedang? Medan pedang. Bukankah tadi hanya pertarungan pedang? Bagaimana bisa berubah menjadi medan pedang lagi? Melakukan trik bersamanya, dia benar-benar bingung dengan tindakan Su Tianmu. Dia mengusap matanya dan melihat Su Tianmu melemparkan pedang di tangannya ke dalam danau. Kakak Su, apakah kau berhasil menembus medan pedang? Su Tianmu meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak, lalu bagaimana kau bisa sampai ke arena pedang? Itu salinannya. Jawaban Su Tianmu membuat otak Cai Bin berputar. Mungkinkah medan pedang ditiru? Apa itu imitasi? Bagaimana cara meniru? Tidak, mengapa kamu ingin meniru? Tidak bisakah kamu menembus medan pedang? Cai Bin benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah begitu sulit untuk menembus medan pedang? Bukankah seharusnya lebih mudah mencapai keterampilan pedang jika semakin banyak tulang pedang yang kita miliki? Su Tianmu tidak menjelaskan dan terus melepaskan sutra medan pedang, menerobos lapisan rintangan di bawah air dan melilit pedang dengan lancar seperti terakhir kali. Dentang, menghunus pedang juga mudah, tetapi disertai tantangan besar. Sama seperti Cai Bin dan yang lainnya, sepertinya ada sesuatu yang terkunci pada pedang itu. Tidak peduli seberapa keras dia menarik, dia hanya bisa menariknya sedikit dan tidak bisa bergerak lebih cepat. Benang medan pedang ibarat tali pancing untuk menjaring ikan besar, begitu kencangnya sehingga sewaktu-waktu bisa putus. Ditambah dengan korosi yang disebabkan oleh air danau, kelihatannya makin berbahaya. Namun, 1 jam meniru itu tidak sia-sia. Benang-benang pedang itu tidak dapat terkorosi dan putus dalam waktu singkat. Adapun rintangan yang semakin besar, selama benang-benang pedang itu tidak putus, mereka pasti dapat diatasi dan ditarik kembali. Su Tianmu mengisi kembali semua kekuatan medan pedang yang tersisa di tangannya untuk meningkatkan kekuatan benang medan pedang. Cai Bin masih bingung. Ketika dia melihat gerakan air danau yang tidak biasa, dia tanpa sadar menatap permukaan danau. Saat riak-riak di permukaan danau makin membesar, tak lama kemudian terlihat sebilah pedang ditarik ke atas oleh benang medan pedang dan naik perlahan-lahan. Hampir sampai, seru Cai Bin, dan semua emosi lainnya langsung sirna. Seluruh badannya menegang. Itu baru langkah terakhir, dan dia tidak boleh membiarkan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Menabrak, itu akan terjadi, itu akan terjadi. Saat pedang itu muncul dari danau, Cai Bin dengan tulus merasa bahagia untuk Su Tianmu. Su Tianmu sangat gembira saat melihat pedang yang telah diambilnya. Semua kerja keras yang telah dilakukannya sebelumnya tidak sia-sia. Fakta bahwa ia mampu mengambil kembali pedang itu juga membuktikan bahwa ia dapat terus berpartisipasi dalam pelatihan tanpa harus mencapai medan pedang, sehingga ia dapat terus meningkatkan tulang pedangnya tanpa khawatir. Pah! Melihat pedang itu jatuh bebas, Su Tianmu terkejut dan buru-buru meraih pedang itu. Jika kamu terjatuh, semua usahamu akan sia-sia. Jika kamu tidak memegang pedang itu akan jatuh. Namun jika kamu terus memegangnya, bagaimana kamu bisa berkonsentrasi untuk mendapatkan pedang itu? Anda dapat memegang 1 atau 2 pedang dengan tangan Anda, tetapi bagaimana Anda bisa memegang 4 atau 5 pedang dengan tangan Anda? Su Tianmu menoleh ke arah yang lain untuk melihat bagaimana mereka memegang pedang mereka dengan stabil. Mereka yang mengambil pedang itu semuanya mengikat pedang mereka dengan sutra ladang pedang agar tidak jatuh. Hal ini membuat dia dan Cai Bin mengerti hal lain, mengapa mereka menggunakan sutra medan pedang untuk mengambil pedang di awal. Mengambil pedang menghabiskan kekuatan medan pedang, dan bahkan menyimpan pedang menghabiskan kekuatan medan pedang. Itu benar-benar bukan kemewahan. Jika mereka tidak menggunakannya dengan hemat, belum lagi mereka tidak dapat mengambil banyak pedang, hanya memikirkan pedang yang mereka ambil jatuh kembali sudah cukup untuk membuat mereka hancur. Kakak Su, apa yang masih kau pikirkan? Cepat ikat pedang itu dengan sutra medan pedang. Melihat Su Tianmu memegang pedang dan ragu-ragu untuk bergerak, Cai Bin tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, kau tidak ingin memegang pedang ini selamanya, kan? Su Tianmu ragu-ragu, apakah akan mengikat pedang dengan sutra medan pedang atau sutra momentum pedang? Rentangkan jari dan akan muncul benang energi pedang. Pertama-tama cobalah apakah benang energi pedang dapat mengikat pedang.
Melihat Su Tianmu mengerahkan kekuatan pedang, Cai Bin tercengang, dan tiba-tiba teringat hal yang membingungkannya tadi, bagaimana medan pedang itu terbentuk, dan mengapa dia menolak membangun medan pedang. Ledakan. Benang energi pedang terjerat di pedang dan dengan cepat larut, dan pedang itu langsung jatuh ke bawah. Melihat hal ini, Su Tianmu segera turun dan meraihnya. Cai Bin terkejut melihat pedang itu hampir jatuh ke danau, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kakak Su, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tidak tahu kalau kekuatan pedang sama sekali tidak berguna di sini? Pedang-pedang di bawah ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk disentuh oleh kekuatan pedang." Dia benar-benar tidak mengerti, apakah begitu sulit untuk mencapai medan pedang? Mengapa dia harus bersusah payah? Anda akan merasa tidak nyaman kalau tidak mengalami masalah, bukan? Wajah Su Tianmu menjadi gelap, dan kekuatan pedang langsung hancur. Ini jelas bukan kabar baik baginya. Ini berarti dia harus menggunakan medan pedang untuk mengikat pedang. Yang paling mengerikan adalah tidak bisa begitu saja diikat. Untuk mencegah pedang jatuh, mereka yang telah mencabut pedang semuanya terus-menerus mengeluarkan kekuatan untuk mempertahankan benang medan pedang, yang merupakan konsumsi kekuatan medan pedang yang cukup besar. Artinya, dia harus melakukan ini, kalau tidak, berapapun pedang yang dia keluarkan, akan sia-sia dan akhirnya hanya akan membuang-buang waktu. Kesulitannya baru saja dimulai. Hal berikutnya adalah semakin banyak pedang yang kamu cabut, semakin sulit untuk mencabut pedang tersebut. Hanya dengan berpegangan pada pedang yang telah kamu cabut dapat membuat seseorang kelelahan hingga mati. Setelah melalui begitu banyak kesulitan untuk membentuk formasi pedang, Anda mungkin harus berjuang pada akhirnya. Pada saat itu, mungkin akan terjadi pertarungan antara tekanan darah tinggi dan gula darah rendah. Mempertahankan formasi pedang saja dapat membuat orang merasa tidak nyaman. Setiap pengalaman di makam pedang adalah hal yang biasa. Sambil menghela nafas, Su Tianmu tidak punya pilihan selain memikirkan cara untuk mempertahankan pedang yang telah diambilnya. Medan pedang tiruan itu hanya bisa bertahan sebentar. Pedang itu akan terus-menerus menghilangkan kekuatan medan pedang, dan pasti akan runtuh setelah waktu yang lama. Kenapa kamu tidak menyelesaikan medan pedang? Melihat Su Tianmu berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Cai Bin melambaikan tangannya dengan marah. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu lagi. Tidak mudah untuk memasuki makam pedang, tetapi kamu tidak menghargainya. Kamu tidak menginginkan prajurit surgawi dewa sejati lagi. Setelah memarahi, melihat Su Tianmu masih tidak punya niat untuk meraih keberhasilan di bidang pedang, Cai Bin melotot kecewa padanya, lalu mengabaikannya begitu saja dan terus mengambil pedang itu sendiri. Su Tianmu melirik Cai Bin dan menghela napas. Dia tahu bahwa Cai Bin bermaksud baik padanya, tetapi dia harus menahan keinginan untuk menyelesaikan bidang pedang, jika tidak semua kerja kerasnya sebelumnya akan sia-sia. Pertama, ikat pedang dengan sutra ladang pedang imitasi, lalu melangkahlah selangkah demi selangkah. Cai Bin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang begitu dia menurunkan benang medan pedang, merasakan bahwa kesulitannya semakin meningkat. Tidak heran orang-orang itu semakin lambat dalam mendapatkan pedang. Saat mengambil pedang, Anda juga harus memastikan bahwa pedang tidak jatuh. Selain akan menambah kesulitan, hal ini juga akan sangat tidak nyaman. Ini hanyalah efek dari mengambil satu pedang. Jika Anda mengambil beberapa pedang lagi, itu akan sangat tidak nyaman. Bisakah Jianzong berhenti meneliti pelatihan menyimpang semacam ini? Tidak bisakah kita mendapatkan pengalaman yang lebih normal? Cai Bin menggunakan indera spiritualnya untuk melihat benang pedang Su Tianmu jatuh, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Dia benar-benar marah sekarang. Dentang. Namun dia tidak dapat menahan keterkejutannya saat melihat benang medan pedang Su Tianmu menghunus pedangnya. Sangat cepat, efisiensi dan kecepatan ini jauh lebih cepat daripada miliknya. Namun kemudian dia mendengus dingin. Tidak peduli seberapa cepat kamu mendapatkan pedang, kamu tidak dapat menyimpan pedang itu kecuali kamu menerobos medan pedang. Semuanya akan sia-sia. Menabrak, Su Tianmu bersusah payah dan akhirnya mendapatkan pedang kedua. Sekalipun itu adalah arena pedang tiruan, itu adalah arena pedang 32 lantai, dan tingkat keberhasilan memperoleh pedang itu tidak ada bandingannya dengan yang lain. Ia meraih pedang itu dan melihat ke bawah, dan melihat benang pedang pada pedang yang tergantung di pinggangnya hampir putus. Ia begitu takut sehingga ia buru-buru mengikatnya dengan benang pedang yang tersisa.
Beruntungnya aku segera mendapatkan pedang itu. Diam-diam dia menghela napas lega, dan setelah mengikat pedang kedua, matanya tiba-tiba berbinar. Asalkan aku bisa mendapatkan pedang itu dengan cukup cepat. Sutra medan pedang tiruan tidak dapat diisi ulang setiap saat dan akan cepat larut, tetapi selama dia mengambil pedang itu cukup cepat, dia dapat memperkuatnya sebelum sutra medan pedang larut. Maka risiko terjatuh sewaktu-waktu tidak akan ada lagi. Itu saja, setelah memperkuat benang medan pedang dari 2 pedang, Su Tianmu mulai berencana untuk mengambil pedang itu untuk ketiga kalinya. Sekarang dia tidak hanya harus mencapai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mengambil pedang, tetapi juga kecepatan yang tinggi dalam mengambil pedang. Kecepatannya harus cepat. Setelah menyeduh, dia meniru sejumlah besar kekuatan medan pedang untuk memperkuat energi pedang dari kedua pedang, dan kemudian dengan cepat melepaskan garis itu. Ledakan. Tepat saat dia menurunkan benang pedang, dia melihat benang pedang Cai Bin putus. Dia tertegun sejenak lalu melanjutkan mengendalikan benang pedang ke bawah. Sekarang bukan saatnya peduli pada Cai Bin, dia harus menjaga kecepatan dan tidak membuang-buang waktu. Cai Bin hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pedang yang hendak berada di tangannya jatuh, dan dia meraung marah. Namun, sekarang dia berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia akan disiksa sampai pingsan, tetapi sekarang dia menjadi mahtai rasa dan suasana hatinya menjadi jauh lebih tenang. Menempa karakter seseorang mungkin merupakan salah satu tujuan latihan dalam formasi pengendalian pedang. Cai Bin menoleh dan melihat 2 pedang di samping Su Tianmu. Dia tertegun sejenak, lalu menjadi marah tak terkendali. Mengapa efisiensinya dalam memperoleh pedang tidak sebaik orang yang bahkan belum mencapai apapun di bidang pedang? Ini tidak seperti mencoba menarik buah kastanye keluar dari api. Dalam pengalaman mencoba menarik buah kastanye keluar dari api, pedang masih dapat memainkan banyak peran. Namun di sini ia bahkan tidak dapat mengikat pedang. Jika ia masih dapat menerimanya dengan tenang, maka ia pasti memiliki masalah dengan otaknya. Bisakah medan pedang tiruan menjadi sekuat ini? Tidak bagus. Dalam kesusahan, Cai Bin melihat pedang yang diikatkan di pinggang Su Tianmu hendak jatuh, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kakak Su, pedangmu akan jatuh. Benang pedang yang mengikat kedua pedang itu telah hancur menjadi hanya 1/10 dari ketebalan sehelai rambut. Jika tidak diperkuat, kedua pedang itu pasti akan jatuh. Itu akan jatuh. Su Tianmu terkejut. Melihat pedang yang akan diambil, dia memutuskan untuk menyerahkan pedang itu setelah sedikit ragu. Dia tidak boleh kehilangan gambaran besar demi hal-hal kecil. Lebih baik kehilangan 1 pedang daripada 2. Dia mengambil kembali benang medan pedang sebelum kedua pedang itu jatuh dan dengan cepat memperkuat kedua pedang itu untuk menghindari kehilangan pedang itu. Kakak Su, kau tidak bisa melakukan ini. Cepat bangun medan pedang. Cai Bin melihat pemandangan berbahaya ini dan berkeringat dingin untuk Su Tianmu. Semakin banyak pedang, semakin besar korosi yang terjadi. Pedang-pedang itu akan saling memengaruhi. Kau tidak bisa menjaga keseimbangan hanya dengan 2 pedang. Jika ada 1 lagi, lupakan saja soal mengambil pedang itu. Cai Bin membujukmu dengan sungguh-sungguh, mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir dia membujukmu, dan jika kamu masih tidak mendengarkannya, dia benar-benar tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Biar aku coba. Masih ingin mencoba. Cai Bin menatap Su Tianmu dengan kecewa. Dia benar-benar tidak punya harapan. Kakak Su, kamu bisa jaga dirimu sendiri. Dia memutuskan untuk berhenti memedulikan Su Tianmu, berkonsentrasi pada pekerjaannya sendiri, dan mendapatkan pedang itu dengan benar. Su Tianmu menghela nafas. Dia tidak akan pernah bisa berhasil di bidang pedang, jadi dia hanya bisa memikirkan cara lain. Namun medan pedang yang ditiru tidak stabil, apakah kita harus meniru domain pedang? Mencoba. Hati Su Tianmu terguncang. Jika dia bisa meniru medan pedang, maka mungkin dia bisa meniru wilayah pedang. Bahkan pecahan domain pedang dapat digunakan untuk memahami bagian bawah gunung berapi, jadi aku pasti bisa meniru domain pedang. Menyemangati diri, segera temukan sensasinya, dan tirulah wilayah pedang. Adik Sen, apakah dia benar-benar memiliki 28 tulang pedang? Dia juga tidak bisa melakukannya. Dia bahkan belum mencapai bidang pedang. Apakah kamu yakin dia benar-benar memiliki 28 tulang pedang? Ketika teman-teman Shen Hai melihat bahwa Su Tianmu kesulitan bahkan untuk mengikat 2 pedang,
mereka menjadi semakin skeptis terhadap 28 tulang pedangnya. Ini sama sekali tidak seperti penampilan 28 tulang pedang. Mereka benar-benar tidak dapat memikirkan alasan apapun mengapa mereka tidak membangun ladang pedang meskipun mereka sudah memiliki 28 tulang pedang. Shen Hai tergagap dan terdiam. Dia sekarang terguncang. Penampilan Su Tianmu benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Kakak Su, kamu. Ying Sujian juga sangat bingung dan ingin membujuk Su Tianmu, tetapi melihat Su Tianmu sedang berpikir keras dan tidak mudah untuk mengganggunya, dia hanya bisa mengkhawatirkannya. Anak ini, Kuan Jianwang menatap Su Tianmu dengan ekspresi aneh, lalu senyum muncul di sudut mulutnya. Ketidakpedulian Su Tianmu selama pelatihan adalah apa yang diinginkannya. Jika dia tampil cemerlang, bagaimana rencananya bisa terus dilaksanakan? Biarkan saja dia, biarkan dia terus lemah, tapi jangan sampai menerobos medan pedang. Wu Muyan menatap Su Tianmu dengan bingung, tetapi dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Dia hanya ingin Su Tianmu menyelesaikan pelatihannya dengan cepat dan terus membantunya meningkatkan keterampilannya. Wah, kalau kamu tidak sanggup bertahan lagi, kembalilah dan perbaiki kemampuanmu. Mendengar transmisi suara Wu Muyan yang tidak sabar, hati Su Tianmu tergerak, dan dia mengirimkan transmisi suara kepadanya. Gunakan domain pedang untuk menekanku. Apa? Wu Muyan tercengang. Bahkan latihannya sangat sulit, dan dia masih mencari masalah. Kamu pasti gila. Cepat. Ketika Wu Muyan mendengar transmisi suara Su Tianmu lagi, dia sangat marah hingga tertawa. Apakah dia memerintahnya? Jangan salah orang, dia adalah master pedang, kau masih muda, beraninya kau memerintah dia. Anda tidak ingin mengubah teknik Anda lagi. Jika suasana hatiku sedang buruk, tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku melakukan apapun. Wajah Wu Muyan menjadi gelap. Dia pikir dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan temperamen yang lebih eksentrik daripada dia. Karena kamu bersedia untuk tidak bahagia, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan lambaian tangannya, domain pedang menyelimuti Su Tianmu dan langsung menekannya. Wu Jianzong, apa yang kamu lakukan? Kami sepakat bahwa Anda tidak dapat mengganggu pelatihan. Begitu Wu Muyan bergerak, Zhang Jianzong dan yang lainnya menjadi pucat. Zhang Jianzong bahkan memarahi mereka dengan ekspresi muram, sudah cukup buruk bahwa kalian mengingkari janji, tetapi kalian bahkan mengejar seorang junior. Apakah kalian tidak peduli dengan martabat kalian? Aku tidak tahan dengannya. Wu Muyan berkata dengan tenang, bahkan tidak ingin menjelaskan, dan berkata langsung dan arogan. Karena kamu berpartisipasi dalam pelatihan, kamu harus menghadapinya dengan jujur. Dia telah menggunakan kekuatan pedang untuk menghadapi pelatihan, yang merupakan penghujatan terhadap pelatihan. Mendengar ini, Zhang Jianzong terkejut. Kapan dia menjadi begitu saleh? Tapi apapun yang terjadi, mengganggu pelatihan adalah tindakan yang salah. Melihat dia akan marah, Wu Muyan melotot padanya. Dia sudah mempermalukanmu dengan mengatakan begitu banyak hal. Jangan bersikap tidak tahu malu. Zhang Jianzong membuka mulutnya, tetapi akhirnya menutupnya saat menghadapi tatapan mengancam Wu Muyan. Lebih baik tidak banyak masalah daripada banyak masalah, asalkan dia tidak mengganggu orang lain. Wilayah pedang. Dari manakah asal domain pedang? Zhang Jianzong, seseorang mengganggu pelatihan. Cai Bin dan Ying Sujian terkejut saat merasakan medan pedang menutupi Su Tianmu. Setelah tertegun sejenak, mereka memprotes Zhang Jianzong. Anak ini menggunakan kekuatan pedang untuk menghadapi pelatihan, yang merupakan penghujatan terhadap pelatihan. Itu hanya hukuman ringan. Jika dia masih keras kepala, keluarlah dari kamp pelatihan. Zhang Jianzong menggunakan retorika yang sama seperti Wu Muyan, dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi nada suaranya tidak akan terlalu bagus. Cai Bin dan Ying Sujian masih marah, tetapi berpikir bahwa Su Tianmu punya masalahnya sendiri, mereka tidak tahu harus berkata apa. Jika dia tidak bisa menemukan jalan keluarnya lagi, maka dia tidak ada harapan. Sekarang dia tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil pedang itu. Shen Hai dan yang lainnya tertawa ketika melihat ini, menggelengkan kepala dengan sinis, dan berhenti memperhatikan. Domain pedang Wu Muyan menyelimuti badannya, tetapi tidak melukainya. Su Tianmu memanfaatkan waktu untuk memahami domain pedang dan berusaha meniru domain pedang dalam waktu sesingkat mungkin. Asal domain pedang ditiru,
belum lagi mengikat beberapa pedang, bahkan mengambil pedang pun akan menjadi hal yang mudah. Meniru domain pedang bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selama beberapa hari berturut-turut, Su Tianmu tidak bereaksi. Menabrak. Pedang ke-8. Cai Bin menatap pedang ke-8 yang telah ia ambil dengan susah payah. Ia kelelahan dan lemah, tetapi hanya merasa bersemangat. Persyaratan minimum untuk membentuk formasi pedang telah terpenuhi. Menabrak. Dia menoleh ke arah Ying Sujian, dan melihat bahwa dia juga telah mengambil sebilah pedang. Pandangannya tak dapat menahan diri untuk tidak tertuju pada 11 pedang yang tergantung di pinggangnya, dan raut wajah yang masam muncul di wajahnya. Apakah aku benar-benar tertinggal jauh untuk menjadi murid Jianzong? Dia baru saja mencapai standar minimum untuk membentuk formasi pedang, tetapi ini bukan standar minimum untuk pelatihan. Dia masih kurang 2 pedang dari standar minimum, sementara Ying Sujian telah melampaui standar minimum dengan 2 pedang. Kesenjangan itu jelas terlihat. Hal ini membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Jika dia tidak dapat memenuhi standar minimum, dia akan menjadi aib yang nyata. Ketika dia berlatih dalam situasi berbahaya, dia dapat menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya cukup waktu, tetapi di sini dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Saudara Ying, apakah kamu masih ingin mengambil pedang itu? Melihat Ying Sujian mengikat pedang dan dengan terengah-engah bersiap untuk mengeluarkan pedang itu lagi dengan benang pedang, Cai Bin bertanya dengan heran. Tentu, ini baru permulaan. Hanya ada 12 pedang. Pedang-pedang itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk diberi peringkat. Ying Sujian meliriknya dan menjawab dengan lemah. Jika peringkatmu tidak lebih tinggi lagi, kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam formasi pengendali pedang di lain waktu. Saya tidak ingin terdorong kembali ke pengalaman mencoba mengeluarkan buah kastanya dari api. Setelah banyak berlatih, dia akhirnya mencapai formasi pengendalian pedang dan dia tidak ingin dikalahkan. Mendeguk, Cai Bin menelan ludah saat mendengarkan kata-kata Ying Sujian. Dia sudah memiliki pedang ke-12, tetapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam peringkat. Mereka semua lebih menyimpang dari yang lain. Meratapi nasibnya yang malang, dia beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan mengambil pedangnya. Adapun Su Tianmu, dia telah ditekan oleh Jian Yu selama beberapa hari dan tidak ada yang memperhatikannya untuk waktu yang lama. Bahkan mereka berdua tidak mau membuang-buang energi mereka untuk Su Tianmu. Mereka terus mengambil pedang, dan setelah setengah hari, Su Tianmu akhirnya membuka matanya. Jadi begitu, cahaya yang ganas melintas di matanya, dan senyum muncul di bibir Su Tianmu. Sekarang, bahkan jika dia tidak menembus medan pedang, dia akan menjadi tak terkalahkan. 32 tulang pedang, itu keren. Baik itu meniru medan pedang atau memahami domain pedang, selain Seven Aperture Exquisite Heart, 32 tulang pedang juga memainkan peran besar. Jika bukan karena 32 tulang pedang yang menembus batas pedang, dia tidak akan pernah bisa meniru medan pedang dan memahami domain pedang. Sekarang aku bisa meniru domain pedang. Asal dia bisa meniru domain pedang, maka tidak bisa menembus medan pedang tidak akan lagi menjadi kelemahannya, dan dia bisa yakin untuk meningkatkan tulang pedangnya di masa mendatang. Kamu dapat menarik domain pedang sekarang. Mendengar transmisi suara Su Tianmu, Wu Muyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Su Tianmu, dia mengangkat tangannya untuk menarik kembali domain pedang dan berkata dalam transmisi suara. Nak, berhentilah bermain trik, cepat berhenti berlatih dan kembalilah bersamaku untuk mengubah keterampilan. Su Tianmu mengabaikan Wu Muyan dan terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun sebagai balasan. Ketika Wu Muyan melihat Su Tianmu bahkan tidak menanggapi, dia hampir kehilangan kesabarannya lagi. Tidak ada yang berani mengabaikannya seperti ini. Akan tetapi, demi seni bela dirinya, dia masih menahan diri, tetapi dia bersumpah bahwa selama seni bela dirinya dimodifikasi, dia akan membunuh Su Tianmu. Su Tianmu mengangkat tangannya, dan sejumlah besar kekuatan pedang melonjak keluar. Menggunakan apa yang telah dipelajarinya dari beberapa hari terakhir pemahamannya, dia secara bertahap mengubah kekuatan pedang menjadi domain pedang. Sudah keluar, melihat manifestasi awal kekuatan domain pedang, Su Tianmu entah kenapa merasa gembira saat ini. Dia bahkan belum mencapai pencapaian domain pedang, tetapi dia telah meniru domain pedang. Bagaimana mungkin dia tidak gembira?
terus mengkatalisasi kekuatan pedang ke dalam domain pedang, cita rasa domain tersebut perlahan terungkap. Dari manakah asal domain pedang? Cai Bin dan Ying Sujian, yang paling dekat dengan Su Tianmu, adalah orang pertama yang merasakan kekuatan pemahaman. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, bukankah itu baru saja menghilang? Bagaimana bisa muncul lagi? Namun mereka terlalu malas untuk peduli, dan domain pedang yang menekan Su Tianmu diisi ulang, dan mereka terus mengambil pedang mereka sendiri. Karena semakin banyak domain pedang yang ditiru, Su Tianmu hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Selesai. Melihat kekuatan pedang itu telah sepenuhnya meniru domain pedang, Su Tianmu begitu bersemangat hingga dia tidak bisa mengendalikan diri dan mulai gemetar sekujur badan. Domain pedang yang tak tersentuh sebenarnya ditiru olehnya. Betapa jauhnya kita di depan orang lain dalam hal ini. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil pedang dan mengikatnya sekarang. Pengalaman mengendalikan susunan pedang pada akhirnya hanyalah pengalaman untuk medan pedang. Menggunakan kekuatan domain pedang untuk mengambil pedang dan mengikat pedang jelas merupakan serangan pengurangan dimensi. Menekan kegembiraannya, dia memampatkan dan mengiris domain pedang menjadi benang-benang, mengupas benang-benang medan pedang pada pedang, dan menggantinya dengan bantuan. Kemudian dia mengamati dengan saksama perubahan pada sutra domain pedang dan menemukan bahwa tidak ada perubahan pada sutra domain pedang. Su Tianmu menjadi bersemangat lagi. Tebakannya benar, pedang yang diangkat tidak dapat melarutkan benang domain pedang sama sekali, tidak peduli berapa banyak pedang yang ada. Dia segera mengganti pedang medan sutra di pedang lainnya dengan pedang domain sutra, lalu melemparkan pedang domain sutra yang tersisa ke bawah. Korosi yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Air danau hanya menempelkan beberapa gelembung kecil pada sutra domain pedang. Korosi berlangsung sangat lambat, dan laju korosi bahkan dapat diabaikan. Benang domain pedang terus menyelam dan mulai menemui perlawanan yang semakin meningkat, tetapi tanpa ancaman korosi, tidak peduli seberapa besar perlawanannya, ia tidak dapat mencegahnya mengambil pedang itu. Dentang, tak lama kemudian benang domain pedang melilit sebilah pedang, dan dengan tarikan kuat pedang itu pun tercabut. Su Tianmu mencengkeram sutra wilayah pedang bagaikan memancing, terus menarik dan menggulung tali pancing, pedang yang ada di bawah danau pun dengan cepat tersangkut. Sekarang tidak perlu khawatir benang pedang akan putus. Anda hanya perlu mempertimbangkan apakah Anda memiliki cukup kekuatan dan apakah Anda dapat menarik pedang dengan cepat. Menabrak. Cai Bin dan Ying Sujian sama-sama kelelahan, dan tekanan luar biasa yang disebabkan oleh pengambilan pedang menyebabkan kegagalan mereka dalam mengambil pedang. Namun, ketika mereka gagal, mereka mendengar suara pedang keluar dari air. Tanpa sadar mereka menoleh dan tercengang melihat Su Tianmu berhasil menangkap pedang itu. Kapan dia mulai mengambil pedang? Sebelumnya, Su Tianmu pernah ditekan oleh domain pedang, dan mereka semua mengira Su Tianmu telah menyerah sepenuhnya, namun tanpa diduga, dia mulai mengambil pedang lagi. Namun, mereka tidak terkejut bahwa Su Tianmu menangkap pedang itu. Efisiensi Su Tianmu dalam menangkap pedang sebelumnya cukup tinggi, dan hanya ada tekanan dari 2 pedang, jadi wajar saja baginya untuk mempertahankan efisiensi sebelumnya. Dia belum menembus medan pedang, kan? Sekarang ada 3 pedang. Apa gunanya mengambilnya? Bagaimana kita bisa menyimpan ketiga pedang ini? Keduanya menghela napas dan menggelengkan kepala, merasa bahwa usaha Su Tianmu pada akhirnya sia-sia. Melihat Su Tianmu mengikatkan pedang ketiga di pinggangnya dan melemparkan benang pedang kembali ke bawah untuk mengambil pedang, mereka menggelengkan kepala lagi. Mereka bahkan tidak berpikir untuk menyimpan pedang yang telah mereka ambil. Apa gunanya hanya mengambil pedang itu? Daripada melakukan ini, lebih baik kau berikan saja pedang itu kepadaku. Cai Bin sungguh-sungguh merasa bahwa perilaku Su Tianmu yang sia-sia adalah pemborosan belaka. Efisiensinya dalam memperoleh pedang sangat tinggi. Jika dia bisa diberikan semua pedang yang diperoleh, bukankah dia pasti akan menjadi yang pertama? Namun, dia hanya bisa memikirkannya. Pertama, dia tidak begitu tidak tahu malu untuk melakukannya. Kedua, aturan pelatihan formasi pengendali pedang tidak akan pernah mengizinkannya melakukannya. Jika dia bisa melakukannya, para pengikut makam pedang pasti sudah melakukannya sejak lama. Mereka berdua meluangkan waktu untuk beristirahat, berharap bisa mendapatkan pedang itu lain kali. Namun,
Kekuatan medan pedang terus-menerus dikonsumsi, dan kecepatan pemulihannya sudah lama jauh lebih lambat daripada kecepatan konsumsi. Mereka tidak berani beristirahat lama-lama, jadi mereka dengan cepat memadatkan sutra medan pedang dan terus memancing pedang. Dentang, dentang. Kedua lelaki itu mencabut pedang dari dasar danau satu demi satu dan dengan hati-hati menariknya ke atas. Menabrak. Saat mereka berdua sedang berkonsentrasi, suara pedang yang muncul dari air terdengar di telinga mereka. Dua orang yang tidak ingin memperhatikan menyadari bahwa suara itu terlalu dekat dan mungkin Su Tianmu telah menangkap pedang itu, jadi mereka menoleh karena terkejut. Itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa menangkap pedang itu lagi? Tidak, mengapa dia begitu cepat? Keduanya terkejut dengan kecepatan Su Tianmu, tetapi perhatian mereka langsung tertuju pada pinggang Su Tianmu. Kecepatannya dalam mengambil pedang memang luar biasa, tetapi apakah dia bisa mempertahankan pedang itu adalah masalah lain. Dengan kecepatannya, seharusnya tidak terlalu pendek, kan? Dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, kecepatan Su Tianmu telah meningkat pesat. Selama jumlah pedang tidak melebihi 5, ia seharusnya dapat mengejar kecepatan pembubaran. Tetapi ketika mereka perhatikan dengan teliti, mereka melihat bahwa benang sutra yang menggantung di pedang itu tidak larut sama sekali. Dia memperkuatnya lagi. Arena pedang replika diperkuat begitu cepat. Tidak, itu tidak benar. Apakah itu benang medan pedang? Cai Bin dan Ying Sujian tidak percaya dengan kecepatan bala bantuan Su Tianmu. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba merasa ada yang salah dengan ketiga benang sutra itu. Mengapa tidak dibubarkan sama sekali? Ini tidak benar. Bahkan dalam rentang waktu singkat yang mereka amati, benang medan pedang seharusnya telah memperlihatkan tanda-tanda larut, namun mereka tidak dapat melihat tanda-tanda larut sama sekali. Yang lebih luar biasa adalah Su Tianmu tidak melakukan pengisian ulang apapun dan mampu tetap tidak bergerak, yang tampak sangat tidak normal. Apakah ini kekuatan medan pedang lantai 28? Keduanya berpikir bahwa Su Tianmu mungkin telah menerobos medan pedang, saling memandang dan menebak dalam hati mereka. Menyaksikan Su Tianmu mengikat pedang keempat yang diambilnya, dan kemudian melemparkan sisa sutra ladang pedang ke bawah untuk melanjutkan memancing pedang, wajah Cai Bin dan pria lainnya mulai terasa mati rasa. Apakah kamu masih bisa berhemat? Benang pedang yang mereka padatkan dibuang begitu saja setelah diambil untuk dijadikan pedang, karena tidak dapat digunakan. Air danau yang menempel padanya akan terus mengikisnya. Benang pedang yang dikonsumsi dengan menggunakan benang pedang untuk membersihkan air danau hampir cukup untuk mengembunkan yang baru, belum lagi langsung memutuskan benang untuk mengikat pedang seperti yang dilakukan Su Tianmu. Lapangan pedangnya sama sekali tidak terpengaruh. Kedua mata pria itu kembali tertuju pada keempat pedang itu. Melihat keempat benang sutra itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda korosi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dengan kulit kepala yang kesemutan. Ini tidak benar. Mereka telah menyadari ada sesuatu yang salah sebelumnya, dan kini mereka merasa itu bahkan lebih salah lagi. Betapapun kuatnya medan pedangnya, mustahil baginya untuk tidak terpengaruh sama sekali, kan? Di sini, kecuali domain pedang, medan pedang apapun akan terpengaruh. Sekarang, mereka benar-benar yakin bahwa medan pedang apapun akan terkorosi, bahkan medan pedang lantai 28. Hanya domain pedang yang tidak akan terpengaruh. Mereka tidak berada pada level yang sama, jadi bagaimana mereka bisa terpengaruh? Wilayah pedang. Apa-apaan ini? Mungkinkah? Sebuah bola lampu tiba-tiba muncul di benak kedua lelaki itu, dan mereka saling memandang dengan ngeri, dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bahkan belum pernah membuat terobosan di medan pedang sebelumnya. Bagaimana dia bisa langsung melintasi medan pedang dan mencapai domain pedang? Bahkan bidang pedang pun disalin, mustahil bahkan domain pedang pun bisa disalin. Kedua lelaki itu tampak kebingungan, dan ketika mereka membicarakan tentang domain pedang tiruan, mereka tiba-tiba terkejut, dan sebuah ide absurd pun tak terkendali lahir di dalam pikiran mereka. Mustahil. Keduanya menggigit lidah mereka dan merasakan keempat benang sutra di pinggang Su Tianmu dengan tak percaya. Jika mereka tidak merasakannya, mereka tidak akan tahu. Begitu mereka merasakannya, mereka akan terkejut. Pedang, wilayah pedang, itu benar-benar domain pedang. Keduanya telah berpartisipasi dalam pengalaman memanfaatkan situasi dan sangat akrab dengan kekuatan domain pedang.
Mereka dapat merasakannya hanya dengan sedikit indera. Dari mana dia mendapatkan domain pedang? Mungkinkah dia benar-benar meniru domain pedang? Kau bahkan bisa meniru domain pedang. Mendesis. Keduanya terkesiap kaget, kulit kepala mereka mahtai rasa, seolah-olah hendak meledak. Mereka dapat memahami tiruan medan pedang. Bagaimanapun, itu hanya satu langkah dari medan pedang dan itu dalam jangkauan. Sungguh tidak sulit bagi Su Tianmu untuk meniru medan pedang. Namun, meniru domain pedang terlalu menakutkan. Ini benar-benar ranah yang sangat besar. Jika Su Tianmu belum menembus medan pedang, maka dia masih dua ranah besar lagi. Perbedaannya begitu besar, sehingga sulit untuk sekadar meniru tampilannya saja, apalagi meniru ruh dan intinya. Mereka hanya merasa otaknya tidak cukup dan mereka tidak bisa memahaminya. Menabrak. Baru setelah Su Tianmu mengambil pedang lainnya, mereka sedikit tenang. Mereka menelan ludah dan melihat dengan saksama. Mereka melihat Su Tianmu memutuskan benang pedang dan mengikat pedang kelima. Baru setelah itu dia berhenti mengambil pedang. Panjang benang domain pedang tidak lagi cukup dan harus diisi ulang, jika tidak, pedang tidak dapat ditangkap. Merasakan kekuatan pedang muncul dari tangan Su Tianmu, mata Cai Bin dan pria lainnya melotot sebesar lonceng tembaga. Pedang, kekuatan pedang. Dia benar-benar menggunakan kekuatan pedang, artinya Su Tianmu bahkan tidak memiliki prestasi apapun di bidang pedang. Menggunakan kekuatan pedang untuk menjangkau dua wilayah, dia secara langsung meniru wilayah pedang. Mendesis. Keduanya terkesiap lagi, kepala mereka hampir meledak. Ini benar-benar di luar apa yang dapat mereka pahami dan terima. Ini adalah hal teraneh yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Kemudian mereka melihat bagaimana Su Tianmu meniru domain pedang, dan badan mereka bergetar, mencapai ambang kehancuran. Saudara Cai, Saudara Ying, pedang kalian akan segera jatuh. Setelah Su Tianmu mengulurkan benang domain pedang, dia melihat pedang di pinggang Ying Sujian akan segera jatuh, jadi dia mengingatkan mereka. Ah! Cai Bin dan laki-laki lainnya hampir ketakutan seperti orang idiot, dan mereka tidak dapat bereaksi sama sekali terhadap perkataan Su Tianmu. Jika kalian tidak memperkuatnya, pedang kalian akan jatuh. Su Tianmu tidak punya pilihan selain berteriak keras. Dia akhirnya menangkap begitu banyak pedang. Jika mereka jatuh tanpa penguatan, semua uangnya akan hilang. Hah, hah. Cai Bin dan pria lainnya menundukkan kepala karena terkejut, dan ketika mereka melihat benang pedang yang hampir putus, mereka berkeringat dingin. Mereka buru-buru menggunakan benang pedang untuk menstabilkannya, dan baru kemudian mereka berhasil menstabilkan pedang di tangan mereka dan menghindari kerusakan serius. Kakak Su, tunggu, tunggu. Melihat Su Tianmu hendak melemparkan pedang pemancing sutra domain pedang lagi, Ying Sujian mengangkat tangannya dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya untuk menghentikannya, dan menunggunya tenang terlebih dahulu. Melihat Ying Sujian dan Cai Bin keduanya tampak sangat ketakutan, Su Tianmu segera tahu apa yang sedang terjadi dan hanya menunggu mereka sadar kembali. Bagaimanapun, domain pedang telah ditiru, jadi mendapatkan pedang tidak lagi menjadi masalah. Dia tidak harus menanggung konsumsi besar sepanjang waktu seperti orang lain, jadi tidak masalah jika dia membuang-buang waktu. Kakak Su, apakah kamu benar-benar meniru domain pedang? Setelah waktu yang lama, Ying Sujian bertanya dengan susah payah. Su Tianmu mengangguk dan berkata, jangan meragukannya, apa yang kamu lihat itu nyata. Gurgel, Ying Sujian dan Cai Bin menelan ludah. Meskipun mereka sudah menyadarinya, pengakuan Su Tianmu tetap memberikan pukulan berat bagi mereka secara psikologis. Kamu, bagaimana kamu bisa meniru domain pedang? Dengan lebih banyak paparan, kamu akan bisa menirunya. Su Tianmu mengangkat bahu, tetapi tindakannya yang asal-asalan menyebabkan kerusakan psikologis yang serius pada Ying Sujian dan pria lainnya. Saudara Ying, bukankah kita menggunakan pecahan domain pedang untuk berlatih bersama di magma? Begitulah cara saya menirunya. Anda benar-benar dapat menirunya jika Anda lebih sering berhubungan dengannya. Ketika Ying Sujian mendengar ini, dia kembali trauma. Kamu telah menyadari banyak hal dari pecahan domain pedang, dan tulang pedangmu telah meningkat pesat, tetapi dia tidak. Kedengarannya wajar saja baginya untuk meniru SWOT domain. Jadi jika dia tidak bisa meniru SWOT domain, bisakah dia mati saja? Ying Sujian sangat tertekan, tetapi kata-kata Cai Bin memberinya pukulan telak lainnya. Ya, Saudara Ying,
Kamu juga berlatih di bawah magma, jadi kamu seharusnya bisa meniru domain pedang, kan? Mendengar ini, Ying Sujian sangat marah hingga matanya memerah dan dia melotot ke arah Cai Bin. Menurut apa yang kamu katakan, setiap orang lahir setelah 10 bulan kehamilan, jadi mengapa kamu belum mencapai 28 tulang pedang? Tidak, aku hanya berada di dalam rahim ibuku selama 9 bulan. Ying Sujian memegangi dadanya dan melotot ke arah Cai Bin, hampir saja mendapat luka dalam karena marah. Jadi, hanya karena Anda lahir prematur, itu bisa digunakan sebagai alasan untuk tidak memahami 28 tulang pedang. Sial, dia baru berada di dalam rahim selama 8 bulan. Kenapa kamu tidak terlihat lebih baik darinya? Ying Sujian menoleh dan menatap Su Tianmu. Dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan rekan setimnya yang bodoh. Saudara Su, tolong beritahu saya bagaimana Anda bisa meniru domain pedang. Saya benar-benar ingin meningkatkannya. Dia telah berlatih dengan Su Tianmu dalam waktu yang lama, tetapi dia tidak memperoleh apapun kecuali karakter yang ulet. Tetapi bisakah keuletan menjadi makanan? Bisakah Anda mendapatkan banyak manfaat? Oh, dia menghela napas panjang, lalu membiarkannya saja kalau dia tidak ingin menceritakannya. Saudara Su, aku merasa jurang antara kau dan aku tidak akan pernah menyempit. Jurang itu hanya akan melebar tanpa batas. Melihat Ying Sujian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Su Tianmu mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Bagaimanapun, ini adalah kebenaran. Dia telah mencapai 32 tulang pedang dan akan mencapai tulang pedang ke-33, sementara Ying Sujian baru mencapai lebih dari 20 tulang pedang. Bagaimana dia bisa melampauinya? Menyusulnya dengan kakimu. Cepat ambil pedangnya, seharusnya sudah hampir selesai. Melihat Su Tianmu terus memancing pedang, Ying Sujian dan Cai Bin saling memandang, tersenyum pahit, dan harus menerima nasib mereka. Ledakan. Ketika mereka mendengar bel berbunyi, wajah semua orang berubah. Hanya tersisa 1 hari. Menyadari bahwa waktunya hampir habis, semua orang di danau berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan pedang, semakin banyak semakin baik. Namun, mereka semua kelelahan. Setelah berjuang sekian lama, mempertahankan pedang itu saja sudah merupakan keberhasilan besar, apalagi mengambilnya. Hal ini mengakibatkan hanya sedikit orang yang mampu menangkap pedang pada hari terakhir, dengan sebagian besar hanya berusaha untuk mencapai titik impas. Ada beberapa orang yang kurang beruntung yang bahkan tidak mencapai titik impas, dengan pedang yang akhirnya mereka tangkap hanya setengahnya yang terlepas. Ledakan. Bel berbunyi lagi, dan tahap perebutan pedang berakhir. Semuanya berhenti mengambil pedang. Pelanggar akan segera dieliminasi. Setelah mendengar kata-kata Zhang Jianzong, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan tidak lagi mengeluarkan pedang mereka. Karena mereka tidak dapat menangkap pedang itu lagi, tidak perlu mengambil risiko melanggar aturan untuk mendapatkannya lagi. Sekarang untuk peringkat pertama, Cai Bin melirik Zhang Jianzong, lalu berbalik menatap Ying Sujian dengan bingung. Ada peringkat kedua, Ying Sujian mengangguk. Peringkat pertama didasarkan pada jumlah pedang yang diambil, itu hanya dapat dianggap sebagai peringkat sementara. Begitu putaran pertama pemeringkatan keluar, kita dapat saling menantang, dan siapapun yang menang akan menggantikan kita. Mampu menangkap lebih banyak pedang memang membuktikan sebagian kekuatanmu, tetapi masih ada unsur keberuntungan yang terlibat. Kendo adalah tentang kekuatan batin, dan peringkat kedua adalah ujian kendali dan keuletan pedang. Mampu mengalahkan pesaing bahkan saat sangat lelah adalah bukti kekuatan yang sesungguhnya. Cai Bin tampak gelisah setelah mendengar ini. Melihat ke-11 pedang di pinggangnya, dia merasa semakin tidak nyaman. Bukan karena dia takut ditantang oleh orang lain, tetapi dia takut tidak ada seorang pun yang hadir yang akan menganggapnya sebagai lawan. Yang membuatnya merasa kesulitan adalah bagaimana menantang orang lain. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan siapapun yang hadir. Saudara Ying, peringkat berapa yang harus saya capai agar tidak tereliminasi dan dapat terus berlatih di sini? 150 yang pertama. Cai Bin tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Ada lebih dari 200 orang di sini, dan sangat sulit untuk masuk ke dalam 150 besar sehingga dia hampir putus asa. Saudara Cai, mengambil pedang tidak mewakili kekuatan terakhirmu.
Kamu harus mencobanya. Ying Sujian melihat bahwa dia tampak jelek dan dekaden, jadi dia menepuk bahunya dan menyemangatinya. Berusahalah semampumu. Cai Bin mengangguk dengan getir, tetapi sedikit kepercayaan diri yang akhirnya dibangunnya hancur ketika dia melihat pedang yang tergantung di pinggang Su Tianmu. Ying Sujian menoleh untuk melihat Su Tianmu, ekspresinya langsung membeku, dan dia sangat terkejut hingga dia mati lemas di tempat. Ada sekitar 30 pedang di sini. Hanya dalam waktu sehari, dia mengambil lebih dari 20 pedang. Efisiensi semacam ini bahkan lebih menyesakkan daripada pengalaman mencoba mengambil buah kastanye dari api. Ketika dia memikirkan betapa sulitnya bagi mereka untuk mendapatkan pedang, dia tidak bisa menahan gemetar. Zhang Jianzong melirik ke langit dan memiliki gambaran kasar tentang jumlah pedang yang diambil oleh semua orang, tetapi dia tidak mencatatnya. Sebaliknya, 3 Raja Pedang mencatat peringkatnya. Tepat setelah merekam sejenak, mereka berempat menatap Su Tianmu dengan mata tajam. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak pedang? Dari mana pedangnya berasal? Sejak Wu Muyan menekan Su Tianmu dengan domain pedang, mereka tidak pernah memperhatikannya. Mereka tidak menyangka akan terkejut tiba-tiba. 29 pedang semuanya cukup bagus untuk masuk dalam peringkat 10 besar. Bahkan jika dia berhasil menembus medan pedang, dia tidak akan sekuat itu, kan? Sebelumnya, Su Tianmu menolak untuk menerobos medan pedang. Bahkan jika dia terhubung, apakah medan pedang yang baru saja dia tembus lebih kuat dari yang lain? Itu tidak benar. Bukankah Sekte Pedang Hitam telah menekannya selama berhari-hari? Hanya dalam sehari, dia telah mengambil begitu banyak pedang. Segera mereka menyadari bahwa fokusnya bukan pada medan pedang, tetapi pada waktu. Total waktu untuk mendapatkan pedang adalah 8 hari, dan Su Tianmu tertunda selama 5 hari. Poin pentingnya adalah dia baru mendapatkan 2 pedang 5 hari yang lalu. Sekalipun dia baru saja menerobos medan pedang, mustahil bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Anak ini. Wu Muyan juga terkejut melihat pinggang Su Tianmu yang penuh dengan pedang. Dia tidak tertarik untuk berlatih, tetapi setelah beberapa saat tidak memperhatikan, hasilnya meledak. Bagaimana dia melakukannya? Cepat dan beri peringkat. Zhang Jianzong memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, yang terpenting sekarang adalah peringkatnya. Dia harus mencari tahu peringkatnya terlebih dahulu dan kemudian perlahan-lahan mempelajari masalah lainnya. Ketiga Raja Pedang menatap Su Tianmu dengan tak percaya, dan harus menahan keterkejutan mereka dan mencatat peringkat terlebih dahulu. Di bawah pengawasan semua orang, peringkat akhirnya keluar. Saat Zhang Jianzong mengangkat tangannya dan melambai, tirai cahaya muncul di langit. Liao Qing, 45 pedang. Mendesis. Ketika semua orang melihat nama pertama muncul di layar, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Tuan Liao terlalu kuat. Dengan 45 pedang, dia bahkan tidak memberi siapapun kesempatan untuk bertahan hidup. Ini mengerikan. Kupikir jika aku punya 20 pedang, aku bisa masuk dalam peringkat 20 teratas. Tapi melihat ini, aku khawatir aku bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat 50 teratas. Semua orang memandang Liao Qing dengan kaget, penuh rasa takjub dan kagum. Huang Xinyu, 44 pedang. Ketika mereka melihat nama kedua, semua orang kembali terkesima dan menjadi gempar. Hanya 1 pedang lagi untuk bisa menyamai posisi pertama. Ini baru peringkat pertama. Kakak senior Huang pasti tidak akan menerimanya dan pasti akan menantang kakak senior Liao. Masih belum diketahui siapa yang akan menempati posisi pertama. Mata semua orang tertuju pada si cantik sedingin es dengan antisipasi kuat di mata mereka, dan mereka semua berharap agar juara pertama dan kedua akan bertarung hebat. Tempat ketiga telah terungkap. Dia hanya memiliki 2 pedang lebih sedikit daripada kakak senior Huang. Tempat keempat agak mengecewakan, kehilangan 3 pedang. Nomor 10. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Su Tianmu. Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya? Siapa Su Tianmu? Saya tidak menerimanya. Sebelum mereka dapat menemukan Su Tianmu, seseorang berteriak tidak puas. Zhang Jianzong, aku juga punya 29 pedang, mengapa dia berada di peringkat ke-10? Seorang pria jangkung dan kurus dengan bekas luka di sudut kedua matanya bertanya dengan marah,
mengapa dia harus berada di peringkat kedua dengan pedang yang sama, sementara Su Tianmu bisa berada di peringkat ke-10. Ada perbedaan besar antara posisi ke-11 dan posisi ke-10. Posisi ke-10 setidaknya masuk ke dalam 10 besar. Perbedaannya hanya satu konsep. Lagi pula, orang lain hanya peduli siapa yang berada di posisi 10 besar, siapa yang peduli dengan peringkat setelah posisi ke-10. Su Tianmu, keluar. Tanpa menunggu Zhang Jianzong menjawab, pria jangkung dan kurus itu berteriak dingin, keluar dan hadapi dia. Dia ingin melihat peran seperti apa yang Anda mainkan. Zhou Guanming. Zhang Jianzong membuka mulutnya dan memarahi. Dia berteriak di depannya, dan dia tidak menganggapnya serius. Zhou Guanming, peringkatnya sah dan masuk akal. Su Tianmu berasal dari dunia luar. Dia bisa mencapai hasil yang sama, jadi peringkatnya tentu lebih tinggi. Kuan Jianwang melanjutkan, Zhang Jianzong tidak bisa diminta menjelaskan masalah ini, karena akan menurunkan statusnya. Apa? Seseorang dari dunia luar, orang luar mengambil 29 pedang. Perkataan Raja Kuan Jian menyebabkan kegemparan, dan semua murid yang hadir di makam pedang memandang sekeliling dengan tak percaya. Siapa orang luar itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang luar macam apa yang bisa membawa begitu banyak pedang? Apa-apaan ini? Yang lain masih penasaran siapa Su Tianmu, tapi Shen Hai dan yang lainnya sudah tercengang melihat Su Tianmu. Bukankah dia baru saja mengambil 2 pedang sebelumnya? Kok tiba-tiba ada begitu banyak pedang lagi? Domain pedang Sekte Pedang Hitam telah menindasnya begitu lama, bagaimana mungkin dia masih bisa memperoleh begitu banyak pedang? Mereka kemudian berhenti memperhatikan Su Tianmu, tetapi mereka tidak bisa menjadi begitu keterlaluan secara tiba-tiba. Kapan Sekte Pedang Hitam menarik wilayah kekuasaan pedangnya? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Yang tahu jawabannya dengan jelas hanyalah Ying Sujian dan Cai Bin, tetapi mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa menjawabnya. Bahkan aku pun telah dilampaui. Mendengarkan gumaman ketidakpercayaan kakak seniornya, Shen Hai menatap ke-15 pedangnya, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Prestasinya ini bukanlah sesuatu yang bisa dipamerkan. Dia Su Tianmu. Siapa dia? Tak lama kemudian, semua murid makam pedang lainnya mengenali Su Tianmu, tetapi tatapan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Mustahil bagi mereka untuk menerima bahwa mereka dikalahkan oleh orang luar. Su Tianmu, benar, aku akan mengingatmu. Zhou Guanming melirik Su Tianmu. Tempat ke-10 pasti miliknya. Peringkat terus muncul di layar cahaya, dan Zhou Guanming berada di peringkat ke-11 tanpa kejutan apapun. Pemeringkatan muncul semakin cepat, dan semua orang memperhatikan 10 teratas, atau paling banyak 50 teratas, dan sisanya hanya mencoba mencari tahu di mana peringkat mereka. Saudara Ying, Anda berada di peringkat ke-134. Ying Sujian mengambil 18 pedang. Cai Bin menatapnya dengan iri. Dengan peringkat ini, dia dapat dengan aman berpartisipasi dalam pelatihan formasi pengendalian pedang berikutnya. Ying Sujian terdiam saat melihat tatapan irinya. Dia bahkan tidak masuk dalam 100 besar, jadi apa yang perlu diirikan? Orang yang seharusnya kamu iri adalah kakak Su. Cai Bin menatap Su Tianmu dan berkata langsung. Dia monster dari segala jenis. Aku tidak bisa iri padanya. Aku hanya iri padamu. Jika objek yang Anda iri berada terlalu jauh di depan Anda, maka Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk iri padanya. Saya khawatir saya tidak akan bisa masuk dalam 150 teratas. Melihat senyum pahit Cai Bin, Ying Sujian tidak berkata apa-apa, karena itulah kebenarannya. Kalau ke-11 pedang itu bisa masuk dalam peringkat 150 teratas, mereka semua tinggal mencari sepotiong tahu dan bunuh diri. Cai Bin mencari namanya dan mendapati dia berada di peringkat ke-5 dari bawah. Tempat ketiga tidak buruk. Mendengar pujian Ying Sujian, Cai Bin hampir pingsan. Saudara Ying, tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya peringkat ke-5 dari bawah, dan saya bahkan tidak punya muka untuk mengatakannya. Cai Bin, kamu harus puas. Kamu telah menghancurkan kami berempat. Jika itu orang biasa, mereka tidak akan mampu melakukannya. Ying Sujian menghiburnya, pikirkanlah, kamu hanya berada di peringkat yang sangat rendah dalam pengalaman mencoba mengeluarkan chestnut dari masalah. Pengalaman ini bahkan lebih sulit. Pikirkanlah,
Siapa di antara mereka yang dapat berpartisipasi dalam pengalaman semacam ini yang bukan karakter tangguh? Penghiburannya sama sekali tidak membuat Cai Bin senang. Ia berkata bahwa ada lebih dari 4, tetapi sebenarnya 3 di antaranya karena keserakahan dan beberapa pedang dijatuhkan, yang memungkinkannya mendapatkan keuntungan ini. Kalau tidak, jika dia diberi peringkat berdasarkan tidak adanya kecelakaan, dia mungkin akan menjadi yang terakhir. Sekarang tantangannya gratis, peringkat kedua akan dilakukan. Zhang Jianzong berkata dengan keras di udara. Semua orang dapat saling menantang, tetapi interval peringkat tantangan harus dalam 10 tempat, dan setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang. Su Tianmu, bertarunglah denganku. Begitu Zhang Jianzong selesai berbicara, Zhou Guanming, yang tidak tahan lagi, terbang setinggi 10 kaki, mengendalikan 29 pedang, menunjuk ke arah Su Tianmu dan berteriak. Pertarungan pertama ini tidak mengejutkan semua orang. Sebaliknya, semua orang menantikannya. Mereka semua mundur diam-diam, menyisakan cukup ruang untuk Su Tianmu dan pria lainnya. Zhang Jianzong, apa standar kemenangan? Su Tianmu tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, jadi dia mendongak dan bertanya pada Zhang Jianzong. Hancurkan formasi pedang lawan dan kamu akan menang. Zhang Jianzong tidak menjawab pertanyaannya, Kuan Jianwang menjawab dengan dingin. Sederhana saja, Su Tianmu menatap Zhou Guanming dengan tatapan tajam. Dengan satu pikiran, ke-29 pedang itu melayang. Tidaklah sulit untuk menggunakan pedang, tetapi bagian yang sulit adalah bagaimana mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Dengung-dengung-dengungan, semua orang menantikan dimulainya pertempuran, tetapi ketika mereka melihat 29 pedang Su Tianmu semuanya tidak stabil, keterkejutan perlahan muncul di wajah mereka. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan formasi pedang. Apakah dia belum pernah mengendalikan formasi pedang sebelumnya? Dia bahkan tidak bisa mengendalikan pedangnya dengan stabil, betapa lemahnya kendalinya. Namun, mereka segera menemukan bahwa bukan kemampuan pengendalian pedang Su Tianmu yang lemah, tetapi ia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Pedang, kekuatan pedang. Dia bahkan tidak membuat terobosan di bidang pedang. Tidak, kalau begitu, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak pedang? Semua orang ketakutan dan bingung. Bukankah mereka bilang kalau kekuatan pedang tidak bisa digunakan untuk menumbangkan pedang-pedang di sini? Lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan 29 pedang di sana? Namun, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan masalah ini kepada mereka, bahkan Zhang Jianzong dan rekan-rekannya. Meskipun Ying Sujian dan yang lainnya menyaksikan seluruh proses, tidak seorang pun dapat menjelaskannya. Su Tianmu mengerutkan kening. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan formasi pedang. Sepertinya dia harus meniru medan pedang. Dia mengangkat tangannya, kekuatan pedang melonjak keluar dengan liar, lalu berangsur-angsur berubah menjadi medan pedang. Lapangan pedang. Dari mana asal jangkauan pedang ini? Dari mana asal jangkauan pedangnya? Semua orang belum mengetahui bagaimana Su Tianmu menggunakan energi pedangnya, dan ketika mereka melihatnya mengubah seluruh energi pedangnya menjadi medan pedang, mereka makin bingung. Medan pedang muncul entah dari mana. Jadi apakah dia mencapai keberhasilan di bidang pedang? Semua orang yang kebingungan menatap Zhang Jianzong. Mereka sekarang sangat ingin mendengar penjelasan dari seseorang. Ketiga Raja Pedang juga bingung dan menatap Zhang Jianzong, berharap dia bisa memberikan penjelasan. Apa yang kalian semua lihat darinya? Dia tidak mengerti apa yang kalian lakukan, jadi bagaimana dia bisa menjawab kalian? Zhang Jianzong merasa kesal, tetapi demi mempertahankan kewibawaannya, dia harus memutar otak memikirkan berbagai kemungkinan agar Su Tianmu mengubah kekuatan pedangnya menjadi medan pedang. Mungkinkah? Setelah merenung sejenak, sebuah ide terlintas di benaknya, dan dia menatap medan pedang di sekitar Su Tianmu, dan tiba-tiba menyadarinya. Jadi begitu, akhirnya menemukan jawabannya. Baik Su Tianmu yang memegang pedang maupun yang menerbangkan pedang, medan pedang yang digunakannya semuanya ditiru. Ini menjelaskan mengapa dia mampu memperoleh begitu banyak pedang tanpa membuat terobosan di bidang pedang. Namun dia bisa menerima penjelasan ini, tetapi murid-murid makam pedang tidak bisa. Bisakah arena pedang ditiru? Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak, dia sakit jiwa. Tidak mustahil untuk membangun medan pedang. Mengapa dia harus menirunya?
Bisakah tiruan lebih baik daripada yang asli? Mereka sama sekali tidak dapat memahami jalan pikiran Su Tianmu, tetapi Zhou Guanming menjadi bersemangat. Dia mengira Su Tianmu sangat kuat, tetapi ternyata itu hanya tiruan dari medan pedang. Bagaimana dia bisa melawannya? Tempat ke-10 adalah milikku. Kendalikan langsung 29 pedang dan bunuh Su Tianmu. Su Tianmu baru saja menenangkan pedangnya saat ini, dan melihat Zhou Guanming mengendalikan formasi pedang untuk membunuhnya, dia harus melawan dengan cepat. Ding ding dang dang. Kedua belah pihak memiliki 29 pedang. Jika jumlahnya sama, semuanya bergantung pada kekuatan internal dan keterampilan mengendalikan pedang. Formasi pedang tidak semudah mengalahkan beberapa orang dengan banyak orang. Formasi pedang dapat berubah dan dapat dikombinasikan atau dibubarkan. Yang penting adalah keterampilan dan taktik untuk menyerang musuh secara tiba-tiba. Menggabungkan, Zhou Guanming berteriak, dan 29 pedang membentuk pedang besar dan menyerbu ke arah Su Tianmu. Ya, Su Tianmu berteriak, dan membiarkan 29 pedang itu saling berhadapan dengan gagangnya saling berhadapan, membentuk formasi pedang melingkar untuk menahan serangan kuat Zhou Guanming. Ding ding ding, 29 pedangnya seperti gergaji, mencoba memotiong pedang Zhou Guanming menjadi dua. Namun, pedang itu sekuat batu, dan tidak hanya tidak dapat dipotiong menjadi dua, tetapi juga secara paksa menekan formasi pedangnya. Bertarung denganku, Zhou Guanming mengangkat sudut mulutnya dengan seringai puas. Beraninya medan pedang tiruan melawan medan pedang aslinya. Itu hanya mimpi yang bodoh. Teknik pedang Guiyuan, teknik pedang yang mustahil. Melihat ini, Su Tianmu segera menggunakan energi pedangnya untuk terus mengubahnya menjadi medan pedang, menyuntikkan kekuatan seni pedang Buqi dan seni pedang Guiyuan ke dalam formasi pedang. 29 pedang itu tampaknya dipenuhi jiwa, dan kekuatan mereka langsung menjadi ganas. Setiap pedang adalah gerakan, pukulan yang kuat. Ding ding ding. Melawan tekanan pedang besar itu, dia menyerang maju. Senyum di bibir Zhou Guanming langsung membeku, dan ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia melihat pedangnya didorong mundur. Pedang kakak senior Zhou berhasil dipukul mundur. Tuan Zhou dikalahkan. Bisakah arena pedang replika menjadi sekuat itu? Murid-murid makam pedang yang menyaksikan pertempuran di dekatnya berseru keheranan, tidak percaya bahwa medan pedang tiruan itu bisa begitu kuat. Kutu kupret. Wajah Zhou Guanming langsung menjadi gelap. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan medan pedang tiruan, itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Membubarkan, membunuh. Gunakan keterampilan tempur untuk mengendalikan setiap pedang secara akurat dan membunuh ke arah formasi pedang Su Tianmu. Menggabungkan. Melihat ini, Su Tianmu mengubah formasi pedang, mengumpulkan 29 pedang menjadi bola, dengan gagang menghadap ke dalam dan ujung pedang menghadap keluar, seperti bola penuh paku, menyapu ke arah pedang Zhou Guanming. Ding ding ding. Tidak mungkin ada satu pedang pun yang dapat menandingi kekuatan gabungan 29 pedang, pedang apapun yang tersentuh akan terlempar. Oh tidak, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Wajah Zhou Guanming tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menghentikan serangan yang tersebar dan mengumpulkan semua pedang bersama-sama. Membunuh. 29 pedang mengepung bola pedang Su Tianmu, lalu menyerang bersamaan dengan panik. Hancurkan untukku. Kali ini, dia bertekad untuk mematahkan bola. Cahaya tajam melintas di mata Su Tianmu. Apakah menurutmu hanya kamu yang bisa menggunakan trik ini? Menggoreng. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih muncul dari tengah bola pedang. Kemudian, 29 pedang melesat keluar dengan dahsyat seolah-olah mereka dilengkapi dengan bahan peledak berkekuatan tinggi. Ding ding ding. 29 pedang milik Zhou Guanming sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sebesar itu, dan semua pedangnya terlempar. Minum, pedangku. Zhou Guanming sangat ketakutan saat melihat ini sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia bahkan tidak peduli untuk bertarung. Dia segera menggunakan medan pedang untuk mengambil pedang itu. Kalau semua pedang itu terlempar ke danau, apalagi sampai masuk 10 besar, kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisi pertama. Dengan usaha sekuat tenaganya, dia akhirnya menyelamatkan 29 pedang itu, dan dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Terima kasih. Mendengar perkataan Su Tianmu, Zhou Guanming tiba-tiba mendongak ke arahnya, ekspresinya langsung berubah menjadi garang. Menerima tawaran itu, tolong biarkan ibumu mengakuinya. Kamu kalah.
Melihat tatapan tajam Zhou Guanming, Su Tianmu berbicara dengan acuh tak acuh. Aku kalah. Ekspresi Zhou Guanming menjadi semakin ganas, dan dia berteriak dengan marah. Mengapa kamu mengatakan aku kalah? Melihat bahwa dia tidak hanya menolak untuk mengakui kekalahannya, tetapi juga ingin memulai lagi, Su Tianmu mengerutkan kening dan menatap Zhang Jianzong dan 3 orang lainnya. Melihat mereka semua terdiam, dia tersenyum dingin. Kalau begitu, jangan simpan pedang. Momen yang tidak adil akhirnya tiba. Jika Anda tidak mau mengakui keunggulannya, lupakan saja untuk menyimpan pedang. Dia melihat sekeliling arena pedang, siap memberi Zhou Guanming pukulan langsung. Ketika semua pedang jatuh ke danau, kau akan tahu apa itu rasa sakit. Berhenti, Zhou Guanming, kamu kalah. Zhang Jianzong dan yang lainnya tidak dapat menerima bahwa Su Tianmu mengalahkan Zhou Guanming dengan mudah, tetapi Wu Muyan tidak peduli dan terbang untuk memarahinya dengan dingin. Dia hanya memiliki satu jabatan, dan tidak seorang pun dapat mencampuri kepentingannya. Zhou Guanming menolak mengakui kekalahan, dan Zhang Jianzong beserta 3 orang lainnya menolak mengakui hasil pertempuran, yang menghambat kepentingannya. Wu Jianzong, aku tidak kalah. Zhou Guanming hampir marah sekarang, dan tentu saja dia tidak bisa mengakui apa yang dikatakan Wu Muyan. Tatapan mata Wu Muyan tiba-tiba menjadi dingin. Apakah dia sedang membicarakan hal ini denganmu? Lancang, dia berteriak dingin, mengangkat tangannya dan bergegas menuju Zhou Guanming. Minum. Melihat serangan itu, Zhou Guanming langsung ketakutan dan terbangun di tempat. Ketika dia mengira Wu Muyan yang menyerangnya, dia ketakutan setengah mati. Wu Muyan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun, dan begitu Anda terkena, Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Anda. Aku menyerah. Engah. Celepuk. Dia dengan cepat mengakui kekalahannya untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi siapa Wu Muyan? Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan kedua? Serangan itu seperti air yang tumpah, yang tidak dapat ditarik kembali. Zhou Guanming langsung pingsan dan jatuh dengan keras ke dalam danau, yang dengan cepat berubah menjadi merah. Tentu saja, nasib ke-29 pedangnya sama seperti miliknya. Setelah kehilangan kendali, mereka jatuh ke danau satu demi satu dan mendarat sampai ke dasar danau. Tuan Zhou, Wu Jianzong, apa yang kamu lakukan? Beraninya kau mengganggu pelatihan. Semua orang yang hadir terkejut dengan perubahan mendadak ini. Melihat permukaan danau berubah menjadi merah, Zhang Jianzong menjadi marah dan menyerang Wu Muyan. Saya membantu Anda menjaga ketertiban dan keadilan dalam pelatihan. Melihat Wu Muyan masih berteriak padanya dengan percaya diri, Zhang Jianzong sangat marah sehingga dia langsung membunuh Zhou Guanming. Apakah ini yang disebut menjaga ketertiban? Menjaga keadilan? Zhou Guanming jatuh ke danau bersama pedangnya. Sejauh menyangkut pelatihannya, semuanya sudah berakhir. Saya tidak memiliki pedang lagi, bagaimana saya bisa mempertahankan peringkat saya? Sekalipun ada pembatasan berdasarkan aturan, mereka akan dengan cepat jatuh keluar 200 teratas. Kita tidak bisa hanya berharap orang lain akan bersikap baik dan tidak menantang Zhou Guanming, bukan? Menendang guguk yang terjatuh memang sifat manusia, belum lagi selama tantangan bisa membantu Anda terus maju, siapa yang tidak akan melakukan hal baik seperti itu? Sekte Pedang Hitam, aku akan melaporkan masalah ini kepadamu, tunggu saja. Silakan pergi juga. Mulai sekarang, pengalaman ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Ketiga Kuan Jianwang juga menatap Wu Jianzong dengan dingin. Mereka tahu bahwa membiarkan Wu Muyan menjadi tuan rumah pelatihan bersama bukanlah hal yang baik, dan ternyata, hasilnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Zhang Jianzong, silakan laporkan saja. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Wu Muyan juga menjadi marah dan mengutuk Zhang Jianzong. Pemenangnya sudah ditentukan, dan kalian semua berpura-pura buta. Apakah ini yang kalian sebut pengalaman menjadi tuan rumah? Kamu sebut ini keadilan dan kewajaran. Ini yang aku sebut keadilan dan kewajaran. Perkataannya langsung menyadarkan Zhang Jianzong dan yang lainnya. Mereka selalu mengaku sebagai orang benar sebelumnya, tetapi sekarang setelah melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa orang benar itu sebenarnya adalah Wu Muyan. Memang benar bahwa mereka menutup mata terhadap kekalahan Zhou Guanming, dan tidak seorang pun dapat menyangkal bahwa mereka secara egois tidak ingin melihat Zhou Guanming kalah. Namun, mereka segera menatap Wu Muyan dengan marah lagi.
Mereka pura-pura tidak melihatnya hanya karena ingin memberi Zhou Guanming satu kesempatan lagi. Bagaimana dengan langsung menghancurkannya dan membuatnya tidak punya harapan untuk naik peringkat? Sekte Pedang Hitam, kita belum sempat sadar, dan kau sudah bertindak terlalu jauh. Apakah ini keterlaluan? Wu Muyan berkata dengan dingin. Melanggar aturan pelatihan dan menolak untuk mengakui kekalahan, perilaku ini sangat buruk. Perkataannya tidak hanya membuat keempat orang dari Zhang Jianzong marah, tetapi juga membuat murid-murid Jianzong lainnya sangat kesal. Siapa yang mau mengakui kekalahan? Apakah seburuk itu? Mereka benar-benar ingin mengingatkan Sekte Wujian agar tidak melupakan identitas mereka. Sebagai orang-orang di makam pedang, orang pertama yang harus mereka bantu adalah orang-orang mereka sendiri, bukan membantu orang lain tanpa tujuan akhir. Wu Jianzong, kau sudah keterlaluan. Zhang Jianzong berbicara dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin seorang Jianzong yang bermartabat bisa meremehkan murid-muridnya sendiri seperti ini? Lulus. Wu Muyan mensibir. Tindakan Zhou Guanming merupakan penghujatan terhadap makam pedang dan penghinaan bagi kita semua. Apakah kau ingin menyebarkan kejadian hari ini, agar semua orang tahu bahwa kita di makam pedang tidak boleh kalah dan hanya akan membalas dendam dengan jahat? Kata-kata ini membuat semua orang di makam pedang terdiam. Sebagai tempat suci ilmu pedang, makam pedang tidak akan menoleransi segala bentuk penistaan. Bagaimana mungkin reputasinya hancur di tangan mereka sendiri? Menabrak. Wu Jianzong, kau menyakitiku. Pada saat ini, Zhou Guanming bergegas keluar dari dasar danau dan berteriak kepada Wu Muyan dengan marah. Sekarang setelah semua pedangnya hilang, bagaimana dia bisa melanjutkan latihannya? Tanpa peringkatnya, dia tidak hanya akan menjadi aib, tetapi dia juga tidak akan dapat berpartisipasi dalam pelatihan berikutnya. Ini akan menghancurkannya. Zhang Jianzong, tolong berikan aku keadilan. Zhou Guanming melotot marah ke arah Wu Muyan, lalu berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Zhang Jianzong. Zhang Jianzong ingin memberikan keadilan kepada Zhou Guanming, tetapi setelah melihat wajah tegas Wu Muyan, dia tahu dia tidak bisa berat sebelah terhadap Zhou Guanming. Zhou Guanming, kamu melanggar aturan dan menolak mengakui kekalahan. Semua konsekuensinya adalah kesalahanmu sendiri. Zhou Guanming gemetar di tempat seolah tersambar petir. Zhang Jianzong tidak dapat mempercayainya. Apakah itu salahnya? Tidak. Meskipun dia salah, kita tetap harus menolongnya. Mengapa kita menolong orang luar itu? Membuka. Apakah kamu ingin disingkirkan? Tatapan mata Zhang Jianzong berubah tajam dan dia menyela Zhou Guanming. Jika dia mengatakan satu kata lagi, dia akan disingkirkan. Zhou Guanming membuka mulutnya, tidak dapat menerima hasil ini. Sekarang dia bahkan tidak memiliki pedang. Apa bedanya dengan tersingkir? Tetapi tersingkir jelas lebih memalukan, dan betapapun enggannya Anda harus menerima hasil ini. Murid-murid makam pedang di sekitarnya semua memandang Wu Muyan dengan tak percaya, seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Dia sebenarnya bukan dari Sekte Pedang Hitam, kan? Dia masih dari Sekte Pedang Hitam. Kapan Sekte Pedang Hitam menjadi begitu saleh? Apakah dia sudah berubah? Ucapan Wu Jianzong terasa sangat asing baginya. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang akan dikatakan Wu Muyan. Latihan berlanjut. Zhang Jianzong berteriak dingin dengan wajah cemberut. Biarkan mereka semua melanjutkan pelatihan mereka. Dia masih yang bertanggung jawab atas pelatihan sekarang. Jiang Qingrong, aku di sini untuk menantangmu. Su Tianmu mengarahkan pedangnya ke seorang pria tampan dan menantangnya. Dia tidak akan menyembunyikan kemampuannya di makam pedang, dan menantang bukanlah hak istimewa para pengikut makam pedang, jadi sekarang gilirannya untuk menantang. Tidak butuh banyak usaha untuk mengalahkan Zhou Guanming, jadi dia tidak akan memberi orang lain kesempatan untuk menantangnya dan membuang-buang waktunya. Tentu saja, dia akan menantang orang yang lebih kuat untuk meningkatkan kendonya. Apa yang dia katakan? Mereka yang awalnya ingin menantang Su Tianmu terkejut ketika mendengar ini. Mereka semua mengira Zhou Guanming tidak kalah, tetapi hanya ceroboh. Mereka semua mengincar posisi ke-10, tetapi dia menantang Su Tianmu bahkan sebelum mereka sempat menantangnya. Namun target tantangan Su Tianmu adalah tempat kelima. Jiang Qingrong, peringkat kelima, mengambil 38 pedang. Siapa yang akan dia tantang? Kakak senior Jiang. Apakah aku tidak salah dengar?
Kakak senior Jiang memiliki 9 pedang lebih banyak darinya. Beraninya dia menantangku. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Setelah memastikan bahwa Su Tianmu adalah orang kelima yang menantang Jiang Qingrong, semua murid Jianzong berpikir bahwa Su Tianmu gila. Jika otakku tidak ada yang salah, aku tidak akan pernah menantang Jiang Qingrong. Dia baru saja mengalahkan Zhou Guanming secara kebetulan. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan? Hanya sebuah kemenangan yang beruntung memberinya ilusi sebesar itu. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Di tengah gelak tawa orang banyak, Jiang Qingrong menatap Su Tianmu sambil mengerutkan kening, matanya penuh penghinaan. Zhang Jianzong, bisakah saya menolak tantangannya? Dia memandang rendah Su Tianmu dan bahkan merasa bahwa Su Tianmu tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Tidak, setelah mendapat jawaban negatif, wajah Jiang Qingrong menjadi gelap. Tampaknya dia harus menurunkan statusnya dan melawan Su Tianmu. Kalau begitu, jangan ambil pedang itu. Klang dentang-dentang. 38 pedang itu disusun secara teratur seperti prajurit, dengan semua ujung pedang mengarah ke Su Tianmu. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menantangku, tetapi bagiku, tantanganmu adalah sebuah penghinaan. Saya akan beritahu kamu apa yang akan terjadi jika kamu menantang seseorang yang seharusnya tidak kamu tantang. Apakah kamu suka bicara omong kosong? Su Tianmu berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu sampai kamu kalah dan baru berhenti bicara. Wajah Jiang Qingrong berubah, matanya dipenuhi amarah. Beraninya mereka bersikap begitu lancang di depannya. Pengadilan Kemah Teihan. Saudara Jiang, pukul dia sampai giginya berserakan di lantai. Hancurkan semua pedangnya dan lihat apa yang masih bisa dia lakukan hingga menjadi begitu sombong. Teriak Zhou Guanming, menambah bahan bakar ke dalam api. Dia bahkan tidak memiliki pedang sekarang, jadi nasib Su Tianmu akan lebih buruk darinya. Bersambung.